Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur, channel khusus partai catur brutal yang penuh kejutan dan pengorbanan perwira secara spektakuler. Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu. Kali ini kami membawakan sebuah partai sangat unik dan luar biasa indah dari Paris, Prancis tahun 1926, yaitu antara Ion Guju melawan Bogdanovski. Tak banyak data yang kami dapatkan selain bahwa Ion Guju adalah master catur Rumania. Tapi karena ini adalah channel Wong Catur, maka kami jamin video yang kami upload telah kami seleksi dan kami hanya memilihkan partai-partai catur yang luar biasa indah, penuh kejutan dan tentunya pengorbanan perwira spektakuler yang sulit dijangkau oleh pecatur biasa. Sehebat, seindah dan semengejutkan apa langkah-langkah dalam permainannya? Ikuti sampai video benar-benar selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. Pada permainan kali ini, Ion Guju memegang buah putih dan Bogdanovski memegang hitam. Ion Guju membuka permainan dengan pion E4 dan dijawab oleh Bogdanovski dengan dorongan pion E5. Putih mengembangkan kuda sayap raja ke petak F3 dan memberi tekanan pada pion hitam E5. Hitam menjawab pengembangan kuda sayap menteri ke C6 dan memberi penjagaan untuk pionnya. Gajah petak terang milik Ion Guju meluncur ke C4 dan hitam mengembangkan pula kuda sayap raja ke F6 sambil menekan pion putih E4. Ini adalah formasi Italian game Two Knights Defense. Ion Guju lalu mendorong pion D4 menantang pertukaran di area pusat. Hitam menerima tawaran pion kali pion D4. Di langkah kelima ini, Ion Guju melakukan rokade sayap raja. Hitam memukul pion putih E4 dengan menggunakan kuda. Benteng putih bergeser ke E1 mengepin kuda terhadap raja. Hitam memberi jawaban terbaik, yaitu dorongan pion D5 mengawal kuda sekaligus menyerang gajah petak terang milik putih. Permainan semakin menarik di area pusat karena putih mengeluarkan kuda satunya ke petak C3, menambah tekanan pada pion hitam D5 yang mengawal kuda. Hitam merespon gajah ke E6 menambah pengawalan. Ion Guju melanjutkan dengan kuda kali kuda E4. Kembali Bogdanovski memberi jawaban terbaik, yaitu pion kali gajah. Kuda E milik putih melompat ke G5, menambah tekanan pada gajah hitam yang sedang terkena pin oleh benteng. Menteri hitam meluncur ke D5 membangun serangan sekaligus menambah penjagaan bagi gajahnya. Ion Guju mengambil langkah terbaik dan begitu menarik, yaitu mengorbankan kuda dengan memukul pion F7. Hitam menerima pengorbanan raja kali kuda, dan memang itu juga salah satu jawaban terbaik di posisi tersebut. Serangan putih berlanjut dengan kuda G5 skak menggarpu gajah. Raja hitam mundur ke petak G8 dan sekali lagi itu juga jawaban terbaik. Ion Guju lanjut dengan kuda kali gajah sambil memberi tekanan pada pion C7. Dengan langkah tersebut, secara materi kedua pemain kembali berimbang dan hitam hanya unggul satu pion. Benteng hitam ke C8 mengawal pion C7. Kembali Ion Guju memilih jalan yang menarik dan membuat suasana makin menegangkan, yaitu mengirim gajahnya ke H6 mengorbankan diri. Jika hitam menerima pengorbanan dengan pion kali gajah, maka putih akan mengirim menteri ke G4 skak. Dan di posisi ini, Evolution Bar menyatakan putih akan unggul signifikan secara peluang. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Bogdanovski memilih mengirim gajah petak gelap ke B4 menyerang benteng yang sayangnya itu juga bukan langkah akurat, sehingga putih unggul cukup signifikan. Kembali Ion Guju membuat langkah menegangkan, yaitu kuda kali pion G7. Meski langkah tersebut bukanlah yang terbaik di posisi barusan, tapi ruang gerak raja hitam menjadi makin terbatas. Jawaban dari Bogdanovski adalah melompatkan kudanya ke E5 menutup jalur vertikal benteng putih dan gajahnya masih menyerang benteng. Benteng putih maju ke petak E2. Hitam lalu mendorong pion D3 dan menyerang benteng. Ion Guju pion C3 berbalik menyerang gajah. Di posisi ini benteng putih juga tidak bisa dipukul karena terkena pin oleh menteri putih terhadap menterinya. Bogdanovski tidak menyelamatkan gajahnya dan memilih kuda ke F7 berbalik menyerang gajah putih. Ion Guju memundurkan kudanya ke petak H5. Ini artinya terbuka kemungkinan terjadi pertukaran gajah. Tapi ini juga posisi berbahaya bagi hitam, karena kuda ini bisa melompat ke F6 skak menggarpu menteri. Di posisi ini, kuda putih berada dalam jangkauan menteri hitam.
Tapi jika hitam menteri kali kuda, maka putih akan mengirim benteng ke E8 skak dan menteri hitam akan melayang di langkah selanjutnya. Sungguh sebuah kombinasi kemungkinan yang menarik. Oleh karena itu, hitam tidak memukul kuda dan memilih menggeser menterinya ke petak F5. Tapi hal itu juga langkah yang fatal bagi pertahanan hitam. Ion Guju menemukan satu-satunya langkah yang benar untuk menjaga keunggulannya yang sudah sedemikian jauh, yaitu benteng E8 skak mengorbankan diri. Bogdanovski menerima pengorbanan benteng kali benteng. Dan kita sampai di segmen kuis karena pertahanan hitam sudah sangat terancam. Hanya ada satu langkah yang benar agar hitam bisa terkena skakmat maksimal dalam 7 langkah. Meski hitam berhasil menemukan jawaban terbaik di setiap langkahnya, dan sang master Rumania Ion Guju berhasil menemukan langkah cerdas tersebut. Apa langkah yang akan diambil oleh Ion Guju di titik ini? Seperti biasa, kami memberi tambahan waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak langkah tersebut serta membayangkan lanjutannya. Atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Mari sama-sama menahan nafas dan mengencangkan sabuk pengaman, karena langkah tersebut begitu spektakuler, yaitu Menteri G4 skak mengorbankan diri. Dan setelah langkah ke-19 tersebut, hitam alias Bogdanovski menyerah. Kenapa hitam menyerah? Mari kita bahas kemungkinan lanjutannya. Jika hitam menerima pengorbanan dengan menteri kali menteri, maka putih akan mengakhiri permainan dengan kuda F6 skakmat, karena menteri hitam telah meninggalkan pengawalan terhadap petak tersebut. Di posisi ini, langkah terbaik hitam adalah menutup skak dengan kuda ke G5. Putih menteri kali menteri. Salah satu jawaban terbaik hitam adalah kuda ke E6. Putih bisa lanjut kuda F6 skak menggarpu benteng. Terpaksa Raja Hitam bergeser ke F7. Putih lanjut kuda D5 discover skak oleh menteri. Raja Hitam terpaksa mundur ke petak G8. Putih menteri G4 skak. Hitam menutup skak dengan kuda G5. Putih lalu menteri kali kuda skak. Raja Hitam terpaksa maju lagi ke F7. Menteri putih maju ke F6 skak. Kembali Raja Hitam dipaksa mundur ke G8. Dan tentu saja langkah pemungkas dari putih adalah menteri G7 skakmat. Benar-benar rangkaian langkah penuh perhitungan dari master catur Rumania Ion Guju, yang dalam perjalanannya sempat melakukan pengorbanan beruntun benteng dan menteri yang begitu spektakuler. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas dengan permainan yang luar biasa indah ini. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur mengucapkan terima kasih telah menyimak. Mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.